Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Endro Marcelius. Saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, konsep negara kesatuan atau yang biasa disebut unitarisme, dan yang kedua adalah hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, yang pertama yaitu konsep negara kesatuan atau yang biasa disebut unitarisme. Teman-teman mungkin sering dengar tentang istilah negara kesatuan, ya kan? Konsep negara kesatuan atau unitarisme ini sudah tertanam dalam pola pikir kita sebagai warga negara Indonesia. Akan tetapi, apakah teman-teman sudah menemui makna dari negara kesatuan dan karakteristiknya? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hal tersebut dan inti-intinya. Negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara unitaris atau unity, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu kesatuan, yaitu negara tunggal, satu negara yang monosentris, berpusat satu, yang terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi, baik keluar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dapat dibatasi. Menurut C.V. Strong dalam bukunya, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat, teman-teman. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir, kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pendapat C.V. Strong tersebut dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala satu kepala negara, satu dewan menteri atau kabinet, dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Nah, teman-teman, negara kesatuan ini mempunyai dua sistem nih. Yang pertama, sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan yang bersistem sentralisasi ini, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang sama sekali membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, seperti otonomi swatantra. Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat dapat memegang kekuasaan tertinggi. Oke, itu merupakan pembahasan mengenai konsep negara kesatuan yang dapat disimpulkan bahwa negara kesatuan adalah negara yang hanya terdiri satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara, termasuk yang ada di Jawa Barat yang kita tinggali saat ini.
lanjut ke karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, teman-teman sudah paham belum nih? Karakteristik Negara Kesatuan kita itu apa? Oke, saya akan terangkan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus memahami dengan betul dan jelas tentang karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa disingkat NKRI. Hal tersebut penting diketahui yang menjadi alasannya yaitu supaya makin mempertegas identitas negara Indonesia. Oleh karena itu, pada bagian ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman supaya teman-teman dapat dibekali pengetahuan mengenai karakteristik NKRI menurut UUD NRI tahun 1945. Oke, Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki terikat yang sama nih teman-teman, bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat BPUPKI dan PPKI. BPUPKI itu merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, badan ini difokuskan untuk menyelidiki usaha-usaha tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dia singkat menjadi PPKI, dalam menyusun konstitusi atau UUD yang tertinggi dalam negara. Oke. Nah, teman-teman, kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan ini didasari oleh banyak pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat nih teman-teman untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang atau dasar pemikiran atau gagasan. UUD NRI tahun 1945 ini secara nyata mengandung semangat agar Indonesia ini dapat bersatu, baik yang tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Ini terdapat dalam 5 pasal, yaitu pasal pertama ayat pertama, pasal 18 ayat pertama, pasal 18B ayat kedua, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keberadaan lembaga-lembaga dalam UUD NRI tahun 1945. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan nih teman-teman. Pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ditentukan bahwa negara kesatuan ini adalah sebuah negara kepulauan yang berciri tentang Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara ini dalam ketentuan tersebut itu ditujukan atau difokuskan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara dua samudra nih teman-teman. Yang pertama apa? Betul, yang pertama Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Serta di antara dua benua yang merupakan benua tidak asing lagi kita dengar. Pertama benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 5 hal nih teman-teman. Yang pertama kesatuan politik, kedua kesatuan hukum, ketiga kesatuan sosial budaya, keempat kesatuan ekonomi, serta kelima kesatuan pertahanan dan keamanan. Jadi dengan demikian, dengan hal ini,
Meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian penjelasan dari saya tentang konsep negara kesatuan dan karakteristik negara kesatuan. Harapan saya semoga teman-teman dapat menambah wawasan tentang penjelasan yang sudah saya bagikan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.